Nah, sekarang saya masih akan melanjutkan tentang jarak antar dua titik bagian kedua. Jarak antara dua titik ya, bagian keduanya. Tapi tetap yang pertama kita tulis part 2. Sebelumnya kita sudah membahas di bagian pertama ya. Pindahin ke sini, diperbesar tulisannya biar kelihatan. Nah, misalnya saya akan menggambar balok. Tahu ya balok? Sama kayak kubus, tapi dia mempunyai panjang, lebar, dan juga tinggi. Gambar baloknya. Nah, ini balok. Saya beri nama ini baloknya PQ R S T U V W. Nah, untuk memberi nama balok atau kubus, nulisnya harus berurutan ya. Jadi dari bawah dulu P, Q, R, S, kemudian ke atas, di atas P, T, U, V, W. Jangan sampai salah nulis, karena kalau kalian salah nulis, salah gambar atau membuat titik-titiknya salah, nanti jawabannya pun bisa salah. Nah, kemudian diketahui garis packingnya yaitu 10 cm, 10 cm, kemudian QR-nya yaitu 4 cm, 4 cm, lalu tingginya 6 cm. Ini baloknya ya. Kemudian yang ditanya yang pertama, yang A, jarak titik S ke T, jarak titik S ke titik T. Kemudian yang B, jarak titik Q ke titik W. Lalu yang ketiga, jarak titik V ke titik O, di mana titik O itu ada di tengah garis, di tengah titik T dan U. Nah, ini akan kita cari. Nah, sekarang kita jawab. Kita jawab. Oke. Yang pertama. S ke titik T. S ke titik
T, kita garis S ke titik T, ST, tapi bukan es teh manis atau ST12 ya. Salah ya, S ke T ya, salah muter. Kenapa saya pakai penggaris? Supaya garisnya lurus, jadi kalian juga melihatnya enak di mata, enak makanan kali ya. Ups. Nah, garis S ke titik T. S ke titik T. Nah, S ke titik T ya. S ke titik T itu berarti menggunakan garis SP dan juga PT, di mana siku-siku di titik P. Berarti kita keluarin segitiganya. Kita keluarin. Di sini berarti titik P, kemudian S, lalu titik T ya. Nah, berarti kita hitung ya. SP itu kan lebar, berarti sama dengan QR, yaitu 4 cm. Kemudian PT itu 6 cm kan, berarti di sini 6. Nah, karena di sini beda ya angkanya, jadi kita tidak bisa menggunakan rumus yang sebelumnya. Jadi ini pakai yang x kuadrat ditambah a kuadrat ditambah b kuadrat sama dengan c kuadrat. Berarti ST, karena ditanya sisi miring, berarti ditambah rumusnya ya. ST sama dengan PS kuadrat ditambah PT kuadrat. Nah, PS-nya berapa panjang PS-nya? Panjang PS-nya yaitu 4. Jadi akar 4 kuadrat ditambah PT-nya 6, berarti 6 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Berapa hasilnya? Ya, 16. Berarti 16 ditambah 6 kuadrat yaitu 36. Nah, 16 ditambah 36 hasilnya berapa? Ada yang bisa? Ya, hasilnya 52. Akar 52. Kira-kira bisa disederhanakan tidak? Ya, bisa ya. 52 itu sama dengan 4 dikali 13. Betul ya? 3 kali 4 12, 1 kali 4 4 tambah 1 52. Jadi akar 4 itu sama dengan 2 ya. Nah, akar 13 tetap ya, akar 13. Jadi 2 akar 13 cm. Paham ya sampai sini? Semoga paham. Oh ya, ternyata bisa ya pakai rumus yang sebelumnya, tapi kita harus mencari tahu dulu.
Jadi 6. 6 itu kan sama aja, berarti 2 akar 9. Bener nggak? Akar 9 itu 3, berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian 4. Ingat ya, A-nya harus sama, berarti di sini sama-sama angkanya 2. Nah, 2 dikali akar berapa supaya hasilnya 4? Berarti akar 4 kan, karena akar 4 itu hasilnya 2. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, baru kita bisa gunakan. Jadi ST sama dengan, rumusnya masih ingat ya, A akar P ditambah Q. Nah, sama dengan A-nya sama-sama sudah 2 ya, berarti 2 akar P-nya 9 ditambah Q-nya 4. 9 ditambah 4 yaitu 13. Jadi sama dengan 2 akar 13 cm. Nah, paham ya? Semoga kalian paham. Nah, sekarang kita lanjut yang B-nya. Ini baru yang A, sekarang lanjut yang B. Lanjut yang B. Oke, yang B. Jarak titik Q ke titik W. Q ke titik W. Q ke titik W ya. Q kemana penggarisnya? Q ke titik W. Nah ya, Q ke titik W. Q ke titik W berarti kita harus mencari jarak titik ke Q ke S dulu ya, karena itu jarak yang menghubungkan ya, karena itu jarak yang menghubungkan. Atau bisa juga W ke U sama saja, tapi biar kalian paham jadi Q ke titik S saja. Q ke S, Q ke S. Nah, nanti kita gambar segitiganya, yaitu segitiga S W dan juga Q ya. S ke Q nya kita belum dapat ya. Kemudian S ke W nya yaitu tinggi, berarti 6 cm. Nah, berarti kita harus cari Q ke S nih menggunakan segitiga PQS. Jadi kita gambar dulu segitiganya. Segitiga PQS ya. PQS. Atasnya berarti P Q dan S, dimana packingnya yaitu 10. Kemudian PS nya lebarnya yaitu 4.
Nah, kalau mau pakai rumus yang ini berarti kita harus cari dulu ya satu-satu, yaitu 4 atau 2. Berarti pakainya 2. 4 sama dengan, berarti kalau dasarnya 2 akar 4 ya, sama seperti yang ini. Terus yang 10-nya berarti 2 juga, 2 akar, nah 2 dikali akar berapa supaya jadi 10, kan 2 kali 5 ya. Nah yang hasilnya 5 itu akar 25, jadi 2 akar 25. Nah baru kita dapat SQ sama dengan rumusnya, jangan lupa A akar P ditambah Q, A akar P ditambah Q, dimana A nya yaitu 2, kemudian 2 akar P nya 4 ditambah Q nya 25. Jadi sama dengan 2 akar 4 tambah 25 yaitu 29 cm. Akar 29 bisa disederhanakan lagi tidak? Tidak ada ya. Jadi tetap 2 akar 29. Berarti di sini kita tulis 2 akar 29. Nah, berarti sekarang kita cari panjang si weki. Nah, kita pakai ini lagi ya. Berarti kita jabarin 6-nya saja. Nah, 6 sudah dapat tadi tuh, yaitu sama dengan 2 akar 9. Berarti panjang WQ sama dengan, rumusnya saya tulis lagi, A akar P ditambah Q sama dengan hanya 2 ya, 2 akar 29 ditambah 9 ya, terus sama dengan, berarti 2 akar 29 tambah 9 yaitu 38. Akar 38 ada tidak? Dibagi 2, 19 kali 2 tidak bisa ya. Kalau dibagi 3 juga tidak bisa. Dibagi 4 juga nggak ada ya. Nanti jadi hasilnya 2 akar 38 cm. Kalau kalian tidak yakin, kalian bisa menggunakan rumus Pythagoras yang seperti biasa nih, yang sebelumnya. Yang ini nih, ya, dikuadratin sehingga dapat 2 kali 38 atau tidak. Kemudian sekarang kita bahas yang C, yaitu jarak titik P ke titik O. Nah, di mana titik O itu di tengah-tengah titik T dan juga U. Nah, ini kan titik T dan U ya. Berarti kita kasih titik O. O warna biru. Saya kasih titik di tengah-tengah ya. Berarti di sini kira-kira. Ini titik O. Kita
tulis ini O, titik P ke titik O, berarti ini kita garis P ke O. P ke O, PO, jadinya PO, 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 P, OP, Ocean Park, UP, OP, O ke titik P, OP. Oke, itu gambarnya ya. OP. Nah, berarti siku-sikunya di mana siku-sikunya? Siku-sikunya di titik T. Ya, siku-sikunya di titik T ya. Sekarang kita tulis yang C. Di sini aja. Yang C saya tulis di bawah ya. C. C. Nah, berarti segitiganya POT. Ya, saya gambar segitiganya. Segitiga siku-siku ya. Berarti ini P. Kemudian ini O. Lalu ini T. Dimana PT yaitu tinggi balok 6 cm. Kemudian T ke O. T ke O itu, EO itu kan di tengah-tengah titik T dan U. Berarti kita bagi 2. Karena panjangnya 10, berarti kalau dibagi 2 jadinya 5 cm. Betul ya? Ya. Nah, karena ini sepertinya tidak bisa disederhanakan ya. Karena kalau pakai 2 dikali berapa yang hasilnya 5? Ada nggak? Nggak ada ya. Jadi pakai rumus yang ini saja. Jadi panjang PO sama dengan, kalau sisi miring berarti ditambah PO berarti PT kuadrat ditambah OT kuadrat sama dengan akar PT-nya 6, berarti 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 6 kuadrat itu 36 ya. 36 ditambah 5 kuadrat 25. Jadi akar 36 ditambah 25 yaitu akar 32. Jadi 61 cm. Sudah selesai. Yeay, semoga kalian paham ya dari penjelasan yang tadi. Dadah.